Shalom aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. True God Jesus Christ, bless you all. Yi Yesus Jidu Deminggi Ansin. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema ya, sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan, tapi coba saya akan memakai bahasa yang mudah dimengerti ya. Dua pengertian ya Aba ya Bapa. Nah, supaya lebih ternyata ya Aba ya Bapa itu ada dua pengertian, saudara-saudara. Kalau bicara ya Aba ya Bapa itu ada dua pengertian. Yang satu untuk Yesus waktu jadi manusia, yang kedua untuk kita umat Kristen ya. Jangan lupa ya Aba ya Bapa punya dua pengertian. Yang satu itu untuk Yesus waktu jadi manusia. Kedua untuk kita sebagai orang Kristen. Mari kita bahas. Yesus juga pernah memanggil ya Aba ya Bapa di dalam Markus 14 ayat 36. Ketika Yesus sujud doa di Taman Getsemani, ini dicatat yang sama di dalam Matius 26 ayat 39. Markus 14 ayat 36 menulis ya Aba ya Bapa. Yesus itu doa kepada Bapaknya, ya Aba ya Bapa. Jadi Yesusnya manusia fisik berdoa kepada Bapa adalah Allahnya ya loh. Dengan mengatakan ya Aba ya Bapa, artinya ya Allahku ya Bapakku. Ingat, ya Aba ya Bapa yang diucapkan oleh Yesus waktu jadi manusia artinya ya Bapa ya Allah ya Bapa. Saya ulang. Yesus waktu jadi manusia sujud doa kepada Bapa. Bapa adalah Allah gitu. Allah waktu Yesus jadi manusia, Bapa adalah kiasannya Yesus. Sebenarnya yang jadi Allah ya Yesus sendiri. Makanya sebenarnya Yesus dalam tanda petik supaya mudah dipahami. Sebenarnya Yesus itu doa ke dirinya sendiri. Serius Pak, serius. Karena Yesus itu Allah yang jadi manusia. Ketika Yesus berdoa, mau doa ke siapa? Ke Allah. Lah kan Allahnya Yesus. Iya, makanya memakai kiasan. Karena Yesus yang fisik tidak mungkin sama dengan Yesus roh di surga. Makanya Yesus memakai kiasan Bapa untuk kiasan dirinya sendiri sebagai Allah yang roh di surga, sebab dia sedang menjadi fisik manusia. Maka Yesus berkata, ya Aba ya Bapa, maksudnya ya Allah ya Bapakku. Maka Yesus disebut anak Bapa di dalam 2 Yohanes 1 ayat 3. Jadi jangan heran, Yesus itu anak Bapa betul. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus disebut anak Bapa. Kan Allah, Roh Kudus dalam hal ini Roh Kudus ya. Kan selalu sering berkata bahwa inilah anakku gitu. Siapa percaya kepada anak gitu. Ya. Ini juga linknya ke Ibrani 1 ayat 5. Aku menjadi bapaknya. Nyanya kata ganti N huruf besar. Artinya gini. Aku menjadi bapaknya Yesus. Dan Yesus menjadi anakku. Pakai huruf besar loh ya. Bapaknya, N-nya huruf besar kata ganti untuk Yesus. Jadi Yesus sujud doa pada Bapa dengan mengatakan ya Aba ya Bapa, ya Allahku ya Bapakku. Itu maksudnya ya Aba ya Bapa. Pengertian yang pertama untuk Yesus jadi manusia. Lalu ya Aba ya Bapa pengertian kedua untuk kita orang-orang Kristen juga bilang ya Aba ya Bapa. Tapi perhatikan baik-baik. Roma 8 ayat 15 ya. Ya Aba ya Bapa. Syarat kita ngomong ya Aba ya Bapa harus apa? Harus ada roh anaknya, yaitu roh Kristus di ayat 9. Karena ada roh Kristus maka kita bilang ya Aba ya Bapa. Sama dengan Galatia 4 ayat 6 ya. Roh anaknya. Oleh roh anaknya itulah kita berseru ya Aba ya Bapa. Maksudnya adalah ya Kristus ya Yesus. Jadi beda. Ya Aba ya Bapa bagi kita adalah ya Kristus ya Yesus.
Tapi bagi Yesus yang jadi manusia, ya Aba ya Bapa, maksudnya ya Allahku, ya Bapakku. Kan waktu itu Yesus jadi manusia. Ketika Yesus jadi Allah masih sujud kepada Bapa, enggak? Kagak. Itu pengajaran Tritunggal itu yang super sesat, yang mengatakan Yesus di surga masih sujud pada Bapa. Itu super sesat. Lawang Bapaknya saja tidak ada di surga. Apalagi Yesus mau sujud pada Bapa, ya. Bapa adalah kiasan Yesus. Itu very clear, ya. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Bapa automatically finish. Tidak pernah ada Bapa di surga. Catat baik-baik, tidak pernah ada Bapa di surga. Dan rasul-rasul tidak pernah ada yang nyembah Bapa. Tidak pernah ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Tidak pernah ada rasul-rasul doa Bapa kami. Kok gereja kami masih doa Bapa kami? Ya salahmu sendiri. Bapa siapa? Ya Bapa iblis, Yohanes 8 ayat 44. Ya, mati dalam dosamu di ayat 24, Yohanes 8 ayat 24. Anda yang masih nyembah Bapa, mati dalam dosamu. Bapaknya sudah nggak ada kok kamu sembah-sembah loh. Jadi yang mesti disembah siapa? Yesus. Makanya ya Aba ya Bapa punya dua pengertian. Bagi kita umat Kristen, ya Aba ya Bapa artinya ya Kristus, ya Yesus. Bagi Yesus yang waktu jadi manusia, ya Aba ya Bapa artinya ya Allahku, ya Bapakku. Maka Yesus disebut anak Bapa di dalam 2 Yohanes 1 ayat 3. Kalau kita disebut anak-anak Allah. Itu enak ya. Yesus disebut anak Bapa. Kalau kita anak-anak Allah di dalam Wahyu 21 ayat 7, Yesus menjadi Allahnya dan kita jadi anaknya. Clear? Iya Pak ya, very clear, sebenarnya very clear. Kok kita nggak tahu Pak ya bedanya ya Aba ya Bapa di dalam Roma 15 ayat 6, Galatia 4 ayat 6 dengan ya Aba ya Bapa Markus 14 ayat 36 ternyata beda Pak ya, beda. Markus 14 ayat 36 itu Yesus sujud pada Bapaknya waktu Yesus jadi manusia. Sedangkan Roma 8 ayat 15 maupun Galatia 4 ayat 6 itu untuk kita umat Kristen juga memanggil ya Aba ya Bapa untuk Yesus, artinya ya Kristus, ya Yesus. Ya, Roma dan Galatia ditulis oleh Paulus. Paulus tidak pernah jadi murid Yesus. Paulus tidak pernah kenal Bapa. Bapa yang Yesus sujud, Paulus nggak pernah kenal. Paulus nggak pernah doa Bapa kami, kan Paulus nggak pernah jadi murid Yesus. Dia taunya pokoknya Yesus sudah Tuhan, Yesus sudah Allah. Jadi ya Aba ya Bapa, pantes kalau Paulus bilang ya Kristus, ya Yesus. Karena dia pakai kata-kata kunci roh anaknya, roh Kristus. Oleh roh anaknya kita berseru ya Aba ya Bapa. Karena roh Kristus kita bisa bilang ya Aba ya Bapa. Very clear? Beda dengan ya Aba ya Bapa yang diucapkan oleh Yesus waktu Yesus sebagai manusia berdoa kepada Bapaknya. Padat, singkat, dan clear ya. Jadi ya Aba ya Bapa ada dua pengertian. Pengertian pertama Yesus terhadap Allah, terhadap Bapa ya. Pengertian kedua bagi kita ya Aba ya Bapa artinya ya Kristus, ya Yesus. Ikut sekolah Alkitab supaya Bapak Ibu semua mengerti hal seperti ini. Jangan sampai disesatkan dengan pengajaran Tritunggal ya. Jangan mau ya Pak ya. Tidak pernah ada yang menyembah Bapa masuk surga. Tidak pernah ada. Ya, ya dari bayek sampai tuwek. Berapa puluh tahun Anda jadi orang Kristen yang ngaku jadi Kristen disuruh nyembah Bapa. Pendetamu tidak bisa membuktikan di surga ada Bapa. Dan tidak pernah ada rasul-rasul doa pada Bapa. Tidak pernah ada rasul-rasul doa Bapa kami. Jadi very clear ya, very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Makanya ikut sekolah Alkitab supaya semua mengerti, kita akan gelurakan lagi. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya. Amin.